selamat datang di Tangerang Talk. Episode kali ini saya kedatangan Bapak Kombes Pol Komarudin selaku Kapolres Metro Tangerang Kota. Ya. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana Pak puasanya di minggu kedua ini? Alhamdulillah sampai dengan saat ini masih dalam kondisi fit, prima, dan siap memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kota Tangerang. Luar biasa, harus tetap fit ya Pak ya? Harus tetap fit. Karena pelayanan selalu diberikan selama 24 jam non-stop pastinya sama teman-teman dari Polres Metro Tangerang Kota. Nah, ngomongin soal Ramadan nih Pak, yang dimana Ramadan ini kan bulan penuh berkah yang diisi dengan berbagai ibadah yang dilipat gandakan pahalanya. Tetapi segelintir golongan usia tertentu nih, malah mereka memanfaatkan Ramadan ini menjadi momen untuk pembuktian jati diri, di mana di beberapa daerah banyak yang diadakannya tawuran ataupun perang sarung. Nah, kalau dari Tangerang sendiri seperti apa nih Pak? Baik, terima kasih. Jadi dapat kami jelaskan bahwa untuk situasi Kamtibmas di wilayah hukum Kota Tangerang secara umum relatif stabil ya, relatif stabil, kondusif. Pun demikian ada beberapa case atau beberapa kasus yang memang marak ataupun lazim dan biasa terjadi di tengah situasi bulan Ramadan. Tentunya ini yang menjadi perhatian kita bersama. Tentunya harapan kita bahwa di tengah situasi masyarakat kita, umat muslim di seluruh penjuru dunia dan termasuk juga di Kota Tangerang yang merayakan atau melaksanakan ibadah puasa, yang mengharapkan situasi dalam keadaan bisa dilaksanakan secara hikmat, tentunya khusyuk. Nah, oleh karenanya hal-hal seperti ini menjadi hal yang tidak lazim dan harus kita lakukan upaya-upaya perbaikan. Di antara kasus yang sering kali terjadi, ada peningkatan eskalasinya, yakni tawuran pelajar atau tawuran, kalau bahasa kami tawuran bocil-bocil. Bocil-bocil karena usianya masih usia pelajar ya, sekolah, Pak ya? Usia pelajar yang mereka memang mungkin zaman anak-anak kita dulu biasanya kita membangunkan sahur berkerumun atau berkumpul dengan teman-teman. Tapi sekarang fenomena itu, fakta itu menjadi bergeser seiring dengan situasi dan kondisi yang ada. Mereka terkadang malah terjadi antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya, sehingga tidak jarang terjadi tawuran. Oke. Bisa diartikan juga ini kan karena usia remaja ya Pak, yang dimana mereka nyari jati diri, itukah faktor yang melatar belakangi mereka yang akhirnya tadinya cuma mau kumpul-kumpul aja, akhirnya cekcok sedikit, akhirnya mereka sosok jadi jagoan lah di kalangannya masing-masing. Ini juga merupakan pengembangan dari apa yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Kita ketahui bahwa 2 tahun kita mungkin tidak bertemu secara langsung ya dengan teman-teman sekolah. Kita melaksanakan pembelajaran dengan daring, akhirnya mereka saling nge-tweet, kemudian mereka saling komunikasi melalui sosial media. Inilah yang dikenal dengan tawuran yang didahului dengan tantangan melalui sosial media. Bahkan istilah-istilah yang mereka gunakan itu sudah istilah kekinian seperti COD. COD itu udah janjian bertemu, janjian untuk tawuran. Oke, COD di mana? Di pasar, di perempatan ini. Apa COD-nya? Nanti ada bahasa-bahasa nanti, oke, COD sweater merah misalnya. Itu COD, artinya mereka akan bertemu dengan ciri-ciri kelompok yang nanti mungkin pimpinannya menggunakan sweater merah. Oh, seperti itu. Kalau kita melihat, kita baca, mungkin kita temukan, itu mungkin kita anggap hal yang biasa. Iya. Tapi inilah sesungguhnya bahasa sandi mereka. Oh, kode-kode mereka ya Pak ya? Nah, sekarang memasuki bulan puasa dan juga alhamdulillah situasi pandemi COVID di Kota Tangerang dan di beberapa wilayah Indonesia nih relatif lebih landai, masyarakat sudah mulai beraktivitas, ekonominya sudah mulai tumbuh. Pola ini kembali ke pola lama. Ya, pola tawuran yang tadinya mungkin mereka saling tantangnya lewat COD, sekarang kembali ke pola lama dan bahkan justru lebih berkembang lagi. Jadi selain mereka lewat chat atau nge-tweet gitu ya, mereka juga sekarang sudah head to head. Seperti kejadian beberapa
hari yang lalu ya di Tanjung Pasir, walaupun itu bukan wilayah Kota Tangerang tapi masih wilayah hukum Polres Metro Tangerang. Untuk tawuran ini juga pembelajaran ya untuk masyarakat, untuk adik-adik pelajar ya dimanapun berada, yang kami menghimbau supaya berpikir 1000 kali untuk ikut ke dalam kelompok orang-orang ataupun senior-senior kalian yang mengajak-ajak untuk tawuran. Karena pada saat nanti terjadi atau kami temukan case seperti itu, bukan hanya yang menyerang, bukan hanya yang melukai, tapi kedua belah pihak akan kami proses sesuai dengan ketentuan hukum. Sebagaimana diatur dalam pasal 358 Undang-Undang KUHP kita menjelaskan siapa saja ya, barang siapa yang melakukan perkelahian ya bersama-sama ataupun tawuran ini maka dapat dipidana. Kalau korbannya ataupun kalau mengakibatkan luka-luka, ancaman hukumannya 2 tahun. Kalau mengakibatkan meninggal dunia, ancaman hukumannya 4 tahun. Jadi bukan hanya yang melukai yang kita proses, tapi kedua-duanya yang ikut tawuran itu yang kita proses. Jadi juga siapapun pelajar-pelajar kita yang ikut akan kami proses. Jadi nggak ada tebang pilih, pokoknya siapapun yang ikut rata kita buat. Siapa yang ada di dalam circle tersebut pasti semuanya akan dipanggil. Jadi tadi kata Pak Kapolres, mikir 1000 kali ya Pak ya. Kalau perlu lebihin lah, jangan 1000, 2000 atau 3000 kali kayak gitu. Biar agak panjangan dikit. Nah kemudian untuk kejahatan yang tren ataupun kejahatan ini, alhamdulillah di Kota Tangerang ini kita masih berada pada kisaran kejahatan konvensional ya, street crime, curanmor yang masih mendominasi. Ini ada perubahan polarisasi dari kejahatan itu sendiri. Mulai dari pola waktu, kemudian juga tempat kejadian. Yang sama itu baru hanya modusnya aja. Ya, modusnya aja. Tapi kalau tempat kejadian dan pola waktu ini berubah. Ya, ini juga diinformasikan biasanya kepada kapan tuh, Pak? Masyarakat. Sebelum bulan puasa, ya sebelum bulan puasa itu, angka kriminalitas di Kota Tangerang itu terjadi untuk pola tempat ya, itu masih didominasi di pemukiman. Nah ini hati-hati, masyarakat yang berada di pemukiman, silakan ditingkatkan kewaspadaannya terhadap pelaku-pelaku kejahatan. Itu didominasi di tingkat pemukiman, kemudian pola waktunya antara pukul 03 sampai 06, itu sebelum bulan puasa. Nah, ada pergeseran pola waktu di mana pelaku kejahatan ini sekarang bergeser pola waktunya. Itu mainnya antara yang sekarang mendominasi antara pukul 18 sampai dengan 21. Oh, waktu tarawih ya, Pak ya? Itu waktu-waktu kita buka puasa, waktu-waktu kita sedang tarawih. Nah, ini ranking 2-nya, urutan kedua itu polanya antara 21 sampai 24, karena mereka tahu mungkin kalau jam 3 itu udah pada bangun lagi. Nah, jadi ini informasi kepada masyarakat dan upaya yang kita lakukan Polres Metro Tangerang Kota beserta seluruh instansi, teman-teman dari Satpol PP, teman-teman dari Kodim 0506, kita gelar tidak kurang 35 pos pantau kita sebar setiap malamnya. 247 personil kita terjunkan ya di 35 titik tersebut, kemudian di yang kita sebar pos pantau dengan pola pengamanan stasioner dan juga mobile. Kegiatan ini merupakan kegiatan bagian dari yang namanya preventive strike. Preventive strike ini untuk meminimalisir atau membatasi ruang gerak dari para pelaku kejahatan. Nah, tentunya butuh dukungan dari masyarakat. Nah, yang kita lakukan dalam hal ini kepolisian Polres Metro Tangerang Kota melakukan, kita memburu para anak-anak ini yang mereka keluyuran pada malam hari. Ini kita buru, kita jadikan target mereka. Tujuan kami memburu ya agar mereka kita selamatkan. Jadi bahasanya itu bukannya menarget anak-anak itu, tapi bahasa kita menarget itu untuk kita selamatkan. Ya, jangan sampai dia terjerumus ke lebih jauh, terjerumus lebih dalam. Karena hanya ada 2 pilihan
Kalau anak-anak kita, anak-anak di bawah umur ya, anak-anak di bawah umur kalau tengah malam di atas pukul 12 berada di jalan berkerumun, itu hanya dua. Ya, tolong diingat, hanya ada dua. Yang pertama, kalau dia tidak menjadi korban, maka dia akan menjadi pelaku kejahatan. Tinggal pilihannya ada dua. Ini para orang tua. Ya, kalau misalnya anak-anaknya dibiarkan di luar, hanya ada dua pilihan. Dia sebagai korban atau dia akan sebagai pelaku dari kejahatan itu sendiri. Karena memang tidak lazim. Iya. Ya, mereka seharusnya berada di bawah pengawasan kita semua. Nah, hal apa Pak yang harus dilakukan para orang tua agar meminimalisir atau membantulah program dari Polres ataupun dari pemerintah kota sendiri? Tentu di sini peran dari orang tua di rumah yang melakukan pengawasan, termasuk juga peran para guru di sekolah, dan yang tidak kalah pentingnya adalah peran masyarakat pada saat mereka sedang berada di lingkungan sosial. Mari kita munculkan sanksi sosial masyarakat Kota Tangerang. Apa sanksi sosialnya? Mungkin kalaupun memang tidak kita menegur, karena ada yang bilang, Pak, kalau saya tegur malah galakan dia, Pak. Iya, lebih galak anak zaman sekarang Saya katanya. malah diomelin sama bapaknya, lah anak gua kenapa lu yang marah, kan biasanya kayak gitu. Setidaknya rekam aktivitas mereka. Ya, misalnya ada pemandangan-pemandangan yang tidak lazim, kok ini anak-anak pada nongkrong-nongkrong, anak-anak mungkin tampilannya sudah nggak wajar aneh daripada lah, rekam saja, ya rekam, kirimkan kepada kami, jelaskan di sana, Pak, Pak Polisi, ini lokasinya di sini, jalan ini, kejadiannya, ciri-cirinya kita dapat dari seperti itu. Yang karena tidak jarang juga trik mereka, ya mereka mungkin sudah bawa alat-alat yang dilarang ya, seperti sajam dan sebagainya. Begitu ngeliat patroli polisi dibuang, disembunyikan semak-semak. Tapi kalau ada rekaman, nggak bisa mengelak. Iya, kan sudah ada bukti ya Pak ya. Harus ada bukti, rekam saja. Mereka yang sok-sok jago, bawa-bawa celurit segala macam, rekam saja, kirim ke kita, langsung kita selamatkan dia. Nah, masyarakat bisa lapor kemana Pak jika memang menemukan di wilayahnya atau di lingkungannya kejadian-kejadian yang nggak wajar ini? Ya. Saat ini link yang terbuka ya, link 110 ya, di telepon 110 pengaduan kepolisian itu bisa, ataupun juga masyarakat bisa langsung ke nomor-nomor telepon petugas yang dikenal, mungkin nanti dengan para Kapolsek, kemudian juga di Polres, silakan saja. Insya Allah kecepatan masyarakat melaporkan kepada kami itu juga menentukan nasib mereka. Oke, siap. Nah, beralih sedikit ke Ramadan lagi nih Pak nih kita ya, terkait mudik tapi ini. Nah, kan untuk tanggal cuti bersama sudah dikeluarkan ya Pak ya, dan itu cukup panjang. Dari Tangerang sendiri sedikit dong Pak, kasih spoiler ke kita persiapan yang telah dilakukan oleh Polresta bersama dinas terkait yang di wilayah Pemkot Tangerang. Di wilayah kita dengan karakteristik aktivitas masyarakat, di sini juga industrinya cukup besar, yang otomatis juga banyak karyawan, pendatang ya Pak. Pendatang dan lain sebagainya. Nah, dengan membaca karakteristik wilayah dan juga masyarakat yang ada di Kota Tangerang, kami telah mempersiapkan strategi pengamanan untuk menyikapi persiapan Idul Fitri. Insya Allah mungkin sebentar lagi akan kita rayakan. Kami telah menyiapkan strategi pengamanan, yakni kita membaca berbagai potensi yang akan timbul menjelang mudik. Yang pertama, tentunya kita akan melihat kawasan-kawasan tempat tinggal yang nantinya akan ditinggali oleh pemiliknya. Pemilik. Tentu seperti tadi kan banyak pabrik-pabrik yang di sini mungkin banyak pendatang. Tempat-tempat ini akan banyak ditinggali. Tentunya kita akan membuatkan konsep pengamanan lingkungan, memberdayakan potensi yang ada di masyarakat. Karena yang menjadi sasaran nanti tentunya yang kita kenal dengan rumsong, rumah kosong. Nah, ini yang ditinggal nih. Singkatannya lucu juga, rungsong. Kalau kita bahasanya rumsong ya dulu ya. Rungsong. Iya, jadi itu akan dibuat skema ya Pak ya. Itu akan kita buat, kita akan melibatkan potensi masyarakat. Kemudian kita khusus masyarakat penduduk asli Kota Tangerang yang tentunya juga nanti akan kita mendapatkan kunjungan banyak nih. Ya, daerah kita juga akan jadi daerah sasaran ataupun tujuan. Saudara-saudara kita yang dari luar daerah akan datang, kemudian juga
termasuk juga yang akan berwisata. Di tempat kita kan banyak ikon-ikon wisata yang cukup menarik di Kota Tangerang, yang tidak menutup kemungkinan nanti akan dijadikan destinasi wisata, destinasi pasar lama kita. Kita banyak sekali ikon-ikon kita yang sangat menarik di Kota Tangerang, yang mungkin nantinya akan dijadikan tempat oleh. Nah, selanjutnya kita juga akan dijadikan daerah perlintasan untuk para pemudik saudara-saudara kita yang akan ke Sumatera. Iya, betul. Termasuk sebaliknya dari Sumatera yang akan ke Jakarta, khusus untuk pengendara roda 2. Kita ketahui untuk roda 2 yang akan menggunakan jalur Sumatera melalui Pelabuhan Merak nanti akan melintas di wilayah kita, mulai dari Kalideres, Batu Ceper, terus sampai dengan Jatiuwung, sampai dengan Tangerang Kabupaten. Kita akan menjadi tuan rumah tempat yang akan dilintasi oleh saudara-saudara kita. Tentunya beberapa konsep pengamanan ini akan menjadi sangat menarik dan bermanfaat untuk siapa saja, baik untuk kita dan juga untuk masyarakat yang akan melintas di sini, dengan pelibatan seluruh elemen. Alhamdulillah sejauh ini sudah kita persiapkan dari teman-teman dari polisi lalu lintas yang nanti akan menggelar kekuatannya di sepanjang rute perjalanan, kemudian juga teman-teman dari Humas yang akan terus memberikan informasi-informasi kekinian terbaru, teman-teman dari Satuan Penegakan Hukum, Reskrim yang sudah siap manakala nanti ada gangguan selama di perjalanan, tindak pidana, kita sudah menggelar, dan ini tidak akan cukup manakala dikerjakan oleh Polres Metro Tangerang. Oleh karenanya pelibatan stakeholder, elemen masyarakat yang insya Allah nanti akan bergabung dengan kita H-7. H-7 nanti ya Pak ya? Tanggal 24 kalau nggak salah kita sudah mulai akan penggelar. Ada beberapa pos pengamanan dan pos pelayanan yang kita siapkan. Oke, terakhir Bapak, boleh pesannya nih buat masyarakat, khususnya masyarakat Kota Tangerang ya, yang menjalankan ibadah puasa ataupun yang tidak, untuk tetap satu menerapkan prokes ataupun tetap menjaga lingkungannya gitu Pak. Kepada seluruh masyarakat Kota Tangerang yang kami hormati, kami cintai, dan kami banggakan, di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah ini tentu merupakan momen yang sangat membahagiakan, momen yang sangat mengharukan di setengah situasi kita saat ini sudah berada pada situasi yang alhamdulillah bisa kita tekan pandemi COVID-19, namun tentunya kita juga tetap harus berikhtiar menjaga tatanan kehidupan bermasyarakat yang lebih sehat, protokol kesehatan, penggunaan masker untuk menjaga-jaga sehingga kita bisa tetap selamat. Kemudian, mari sama-sama kita ciptakan situasi Kamtipmas yang lebih kondusif, lebih sejuk, dengan bersama-sama kita mengawasi perilaku-perilaku yang tidak lazim, perilaku-perilaku yang mungkin tidak wajar. Laporkan kepada kami untuk segera kita lakukan tindakan dan kita tertibkan. Oke, terima kasih banyak Bapak atas waktu dan kunjungannya ke Tangerang Talk. Nanti mungkin Hamin berapa Ramadan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya, terkait persiapan mudik Lebaran. Dan buat Sobat Tangerang, jangan lupa terus untuk saksikan Tangerang Talk setiap hari Rabu jam 7:30 malam hanya di YouTube channel Kota Tangerang. Sampai jumpa.